Boker Tov, selamat pagi. Shalom Elechem Bisem Yesua Amasya. Salam sejahtera bagi kamu semua di dalam nama Yesus Sang Mesias itu. Ayalanu Boker Niflah. Pagi ini merupakan pagi yang indah. Dan indahnya pagi ini karena firman Tuhan kembali menyapa kita semua. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Sebelum kami menjalani hari ini dengan segala aktivitas, kami rindu untuk mendengarkan suaramu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yesaya 49 ayat 14-16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tema kita, seperti ibu yang menghibur. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hidup dan kesulitan, keduanya bagaikan sekeping mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan. Di mana ada kehidupan, sudah pasti akan ada kesulitan. Di mana ada kehidupan, sudah pasti akan ada pergumulan. Di mana ada pergumulan, pasti ada penderitaan. Dan kenyataan ini dialami oleh semua orang, baik tua maupun muda, miskin atau kaya, orang biasa atau pejabat, serta bangsawan. Nah, ketika berada dalam kesulitan, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi aku? Kalau Ia sungguh-sungguh mengasihi aku, kenapa Ia membiarkan aku menderita? Nah, secara tidak langsung, pertanyaan ini mau menyatakan sebuah keraguan pada kasih dan kesetiaan Tuhan. Karena kita beranggapan kalau Tuhan mengasihi saya, seharusnya pergumulan dan kesulitan itu tidak boleh ada. Jadi, karena kita mengalami penderitaan, kasih Tuhan perlu dipertanyakan. Keraguan serupa pernah dinyatakan oleh Israel kepada Tuhan. Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudaraku, mengapa keraguan itu muncul? Nah, hal ini tidak terlepas dari keadaan mereka jadi budak bangsa Babel. Kenyataan itu membuat mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak menolong kita? Mereka beranggapan, kalau Tuhan peduli kepada mereka, seharusnya Tuhan tidak membiarkan mereka menghadapi pergumulan dan menjadi budak bangsa Babel. Atau, dengan kata lain, seharusnya Tuhan menolong mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Babel seperti yang pernah Tuhan lakukan pada nenek moyang mereka, jikalau benar Tuhan itu Maha Pengasih. Pemikiran seperti ini sangat wajar, saudaraku. Dan kebanyakan orang memikirkan hal yang sama saat menghadapi pergumulan. Jika Tuhan sayang padaku, tentu Ia tidak akan membiarkanku menghadapi kesulitan. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan tidak sayang Israel? Apakah Tuhan tidak sayang kita yang disebut umat ketebusannya? Nah, menjawab keraguan Israel,
dan juga menjawab keraguan-keraguan yang timbul di hati kita semua. Maka Nabi Yesaya memberi dua analogi. Yang pertama, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Mungkinkah saudara-saudara, ada seorang ibu yang akan melupakan anaknya? Kalaupun ada, tidak akan demikian Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan atau mengabaikan anak-anaknya. Kepeduliannya adalah bukti cinta kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Melukis pada telapak tangan menunjukkan karakter Tuhan yang penuh cinta, yang tidak akan pernah berniat untuk melupakan kita. Melukis pada tangan menunjukkan kalau Allah senantiasa menggenggam hidup kita dalam tangannya. Ia tidak akan pernah melepaskan kita. Dari kedua analogi ini, saudaraku, kita bisa melihat kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi umat-Nya. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 26-30 saat Ia membandingkan hidup kita dengan burung-burung di udara dan bunga-bunga bakung di padang. Tuhan Yesus berkata, kalau burung-burung di udara saja dan bunga-bunga di padang saja dikasihi sedemikian, apalagi engkau, apalagi kita manusia yang jauh lebih berharga dari keduanya. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara masih bertanya di dalam hati, kalau Tuhan mengasihiku, mengapa pergumulan harus ada? Saya mau tegaskan bahwa pergumulan harus ada agar menjadi ingatan bagi kita bahwa ternyata kita ini ringkih, kita ini lemah, kita ini terbatas dalam segala hal, dan kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Nah, jika pergumulan harus menjadi kenyataan dalam menjalani kehidupan kita, maka itu pertanda bahwa kita harus membuka ruang di hati kita untuk mengundang kehadiran Tuhan, dan kita berkata kepadanya, tanpa Engkau Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ingatlah saudaraku, bahwa bukan perkara yang mudah melihat orang yang kita cintai hidup dalam penderitaan. Demikian pula dengan Tuhan, hatinya akan sakit saat melihat umat-Nya menderita. Namun, Ia mengizinkan hal itu terjadi supaya kita umat-Nya sadar dan mau berbalik kepadanya. Ketika saatnya tiba, maka Tuhan berjanji akan memulihkan umat-Nya. Ia akan mengubah segala penderitaan menjadi sorak kemenangan. Sekali lagi, pergumulan harus ada supaya kita bergantung pada Tuhan, sama seperti seorang bayi yang bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan dan kasih sayang seorang ibu. Dalam dekapan, belayan, dan kasih sayang ibulah seorang bayi akan merasakan kedamaian. Demikian pula kita mau berkata sama seperti Raja Daud, hanya dekat Tuhan aku merasa tenang. Kiranya damai sejahtera dari Allah melingkupi hati dan pikiranmu sekarang dan sepanjang masa. Haleluya. Amin.